Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Nimas Nabila, mahasiswi Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah kelas B. Jadi, judul dari podcast yang saya pakai untuk memenuhi tugas ujian akhir sejarah lisan ini adalah Perjuangan Soekartio dalam Pertahankan Kemerdekaan di Lumajang. Soekartio adalah salah satu pejuang yang ikut serta berjuang melawan penjajahan di Indonesia. Perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan peristiwa heroik yang selanjutnya disimboliskan dengan pembangunan tugu atau monumen perjuangan. Nah, monumen Juang Kompi Soekartio yang terletak di Yosowilangun, Lumajang ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber. Narasumber kali ini bernama Ibu Sundari yang merupakan kakak ipar dari Soekartio. Pertanyaan yang pertama, masih ingatkah perjuangan Soekartio dalam mempertahankan kemerdekaan di Lumajang? Yang kedua, bagaimana latar belakang Soekartio dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana perjuangan Soekartio setelah peta bubar karena Jepang mengalah kepada sekutu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan baik oleh Ibu Sundari. Berikut cuplikannya. Jadi saya itu masuk keluarga sini ini waktu usia keluar SMP. Jadi tahun berapa itu 55. Jadi nggak tahu besarnya Pak Kertio itu nggak tahu saya. Ibunya ini ipar dari siapa? Dari Pak Kartio. Jadi ayahnya anak-anak ini emasnya. Jadi ya sudah besar-besar, sudah orang-orang itu, jadi tidak tahu saya perkembangannya itu tidak tahu. Tapi ibu pernah ketemu langsung sama Pak Soekartio? Iya, pernah juga. Kalau setiap tahun, enggak setiap tahun, kalau mau udah apa kepentingan urusan negara gitu, mau keluar negeri gitu ya nyekar dulu sama orang tua dulu ke sini. Ya itu ketemunya ya itu, selain itu enggak bisa ketemu lagi. Soalnya ya memang sulit bertemu sih kalau orang sudah tempatnya di sana itu. Jadi di jenjang sananya. Tapi ibu kalau boleh tahu, ibu masuk ke keluarganya Pak Soekartio ini waktu Pak Soekartio udah menikah. Iya, menikah sama emasnya itu Pak Kertio. Itu perjuangannya Pak Soekartio di sini udah ada di Lumajang atau masih ikut gerakan peta itu? Kalau yang saya tahu kan beliau pernah ikut itu peta itu. Jadi tentara itu waktu masih sekolah di Milo. Dulu itu. Jadi keluar sekolahnya itu ya langsung praktek perang. Tahun Belanda masuk itu. Itu saya tahu ceritanya itu setelah emasnya kena tembak Belanda masuk itu. Ini Cokro Sujono itu emasnya. Jadi itu tahunya saya. Waktu perkembangannya nggak tahu. Kalau Pak Soekartio ini kan meninggalnya, kalau saya baca-baca itu ya Bu, di Jakarta ya? Ada di Jakarta. Ada kan bukunya Pak, riwayatnya Pak Kertio. Ya saya belum tahu juga itu sih. Oh belum ya? Iya. Di Surabaya siapa yang pegang ya? Dulu pernah sudah beredar riwayatnya Pak Kertio, pertumbuhan jenjang pengalaman hidupnya waktu ada perang itu sama Belanda nikah, bukan Belanda yang dulu. Belanda yang dulu kan masih yang setelah sekolah. Kemerdekaan itu ya Bu ya? Iya, setelah kemerdekaan itu. Terus ada yang keliru, ditarik kembali.
ini bukan begini. Ternyata masnya ini meninggalnya itu dilihat dari bekas lukanya itu tidak ditembak jarak jauh. Jadi kemungkinan satu kendaraan itu dalam jeep. Terus jadi anggotanya Belanda yang temannya jadi ikut Belanda. Temannya kakaknya Waktu dulu itu kan Belanda masuk lewat Probolinggo, ceritanya itu lewat Probolinggo itu Bupati Lumajang belum bisa keluar. Jadi emasnya itu Camat Ranuyoso disuruh menghadang di sebelah utara supaya Rendet tak segera masuk Lumajang. Lah Pak Kartio artinya mengurusi ini pejabat-pejabat ini supaya tidak diserang Belanda, suruh menyekat di sana di jalan supaya jangan masuk. Gitu. Ternyata yang di sana yang meninggal kena Pak Suwanda itu, Kapten Suwanda. Terus Mas ini Cokro Sujono korbannya itu. Jadi terus yang sini bisa keluar ke Dampit, daerah Dampit sana sampai selamat dengan isi-isinya segala itu, isi pemerintahan. Tahu saya itu hanya sampai di situ, sampai di Malang itu. Selanjutnya enggak tahu. Terus tahu yang ini ceritanya itu kalau kebetulan kumpul hari raya gitu gini ini, ngumpul yang dokter, yang tentara, yang ngumpul jadi satu sudah rame itu. Jadi orang berapa itu waktu itu yang besar-besar 17 orang. Orang dulu putranya memang mertua itu dulu Bedono sini, pensiunnya tahun 28. Jadi Belanda yang pertama itu masih pekerjanya itu pensiun. Jadi ya maaf saja yang tidak bisa banyak. Ini sudah cukup kok Bu. Terima kasih banyak Bu sudah nyempetin waktunya. Ya tahu saya itu ya ini yang ringan-ringan itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sundari. Jadi sebagai generasi muda, kita punya kewajiban untuk melestarikan nilai-nilai perjuangannya sehingga akan membangkitkan jiwa nasionalisme serta terbentuknya karakter bangsa. Minimal mengerti siapa sih Soekartio dan seberapa besar perjuangan beliau hingga dibuatkan sebuah monumen yang dalam hal ini pasti besar kontribusinya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.